Dan pesan yang terakhir dari dia itu adalah berambisi itu boleh, tetapi harus disandingi atau dibarengi dengan realita dan kemampuan kita. Itu mungkin yang harus teman-teman camkan dan mungkin harus teman-teman persiapkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian juga baik-baik saja di sana dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Teten Rijuan, masih membahas tentang seputar SNMPTN. Khususnya kita akan membahas tentang bedah nilai rapot SNMPTN 2021 sebagai gambaran kalian untuk SNMPTN 2022. Dan di video kali ini kita akan melihat nilai rapot yang lolos sama di universitas, di institut, di IPB, Institut Pertanian Bogor, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ini tuh teman saya se-SMA. Dan dia itu, wah, pinter banget gitu teman-teman, aslian lebih pintar dari saya dan keren juga untuk strategi memilih jurusan di SNMPTN dan memilih atau mencari peluang di SNMPTN 2021. Nah, jadi mungkin sedikit sharing bahwa dia itu memilih untuk jurusan pertamanya itu nggak di IPB, kalau nggak salah di mana ya, saya lupa lagi, saya juga nggak menanyakan gitu, tetapi jurusan atau pilihan keduanya itu adalah di IPB, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ini itu kan biasanya orang-orang itu adalah orang-orang IPS atau Saintek, tapi dia itu jurusannya adalah MIPA. Nah, mungkin sebagai gambaran bahwa kan katanya juga orang-orang mengatakan bahwa di IPB itu kebanyakan ya meskipun jurusan itu Saintek tapi dia jurusan itu Soskum tetapi dia itu Saintek. Nah, teman saya itu pun kan dari MIPA dia itu linjur ke Ekonomi Pembangunan melalui SNMPTN dan dia pun masuk SNMPTN di IPB dengan pilihan yang kedua. Artinya lagi-lagi untuk video sebelumnya dia juga masuk di pilihan kedua tetapi dia memilih universitas yang sama atau IPB dengan jurusan yang berbeda. Nah, di sini yang kedua itu yang teman saya ini universitasnya berbeda tetapi dia masuk di IPB atau pilihan yang kedua gitu teman-teman. Makanya mungkin di IPB itu faktor nilai itu berpengaruh gitu teman-teman. Mungkin ya nggak diduakan juga, mungkin saya dapat bilang boleh lah asalkan nilai kalian juga bagus. Karena banyak juga yang lolos di IPB di pilihan kedua dan juga mungkin dari nilainya juga bagus dan memenuhi untuk masuk jurusan tersebut gitu teman-teman. Itu hanya sekedar argumentasi ya teman-teman, jangan jadikan sebuah acuan ataupun kalian dapat memfilter gitu apa yang saya utarakan tadi. Nah, lanjut saja kita bahas bahwa yang teman saya ini itu dia itu namanya adalah Siti Aisyah, itu adalah teman saya se-SMA, teman saya se-asrama dan juga orang Cirebon gitu teman-teman. Nah, jadi dia itu berpesan ketika saya bincang-bincang bahwa terdapat beberapa faktor yang menunjang kalian untuk lolos di SNMPTN. Salah satunya itu adalah kalian kalkulasikan dulu nih nilai rapot kalian itu berapa. Kalian juga mungkin kata-kata antara kasar dan halus sih. Kalian harus tahu diri dulu gitu, tahu diri nilai rapot berapa, tahu diri kemampuan kalian berapa, cocokkah kalian masuk unit ini, cocokkah kalian masuk jurusan ini, apakah kalian akan tahan di jurusan ini. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambarannya. Artinya gimana bahwa jangan sampai kalian itu ingin jurusan ini dengan mencari hanya peluangnya saja untuk masuk jurusan tersebut atau mencari zona aman gitu teman-teman, tapi kalian tidak tahu jurusannya. Nah, jangan sampai seperti itu dan diharapkan gitu teman-teman kalian itu mencari peluangnya itu dengan menyamakan gitu dengan rata-rata rapot kalian, rata-rata nilai kalian berapa dan lain sebagainya, karena ini akan menjadi gambaran bagi kalian. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua itu adalah lagi dan lagi dari track alumni, karena alumni ini merupakan faktor terpenting gitu teman-teman untuk melihatkan citra dari sekolah itu. Kalau misalkan alumni yang bagus di universitas, maka nilai ataupun citra sekolah itu akan baik gitu di mata kampus tersebut. Artinya pasti akan lebih banyak lagi alumni-alumni dari sekolah sana yang mudah atau yang mudah gitu teman-teman untuk masuk ke universitas tersebut. Nah, itu dari track alumni gitu teman-teman. Artinya alumni ini sangat berpengaruh, dan bagi kalian yang nggak ada alumni jangan khawatir, bisa jadi kalian itu adalah yang membuka gitu untuk masuk ke universitas tersebut dengan catatan nilai akademik kalian dan juga prestasi kalian itu bagus dan dapat bersaing dengan orang-orang yang lain gitu teman-teman di Indonesia. Nah, mungkin itu dari track alumni.
Oke, selanjutnya itu adalah kalian itu harus melihat nilai rapotnya itu dari 6 pelajaran, 6 mata pelajaran. Mungkin kalau matematika kan ada 2 seperti yang saya udah utarakan, berarti ada 7 pelajaran yang harus kalian perhatikan dan juga fokus ke pengetahuan. Dan ini pun sering kita bahas ya teman-teman. Kita itu harus selalu melihat gitu teman-teman, nilai rapot itu dari pengetahuan saja kita lihat nilainya berapa dari 6 mata pelajaran itu yang mungkin sudah kita bahas lebih dalam di semester lebih dalam di video-video sebelumnya, dan mungkin kita juga akan membahas di video ini teman-teman. Dan pesan yang terakhir dari dia itu adalah berambisi itu boleh, tetapi harus disandingi atau dibarengi dengan realita dan kemampuan kita. Itu mungkin yang harus teman-teman lakukan, dan mungkin harus teman-teman persiapkan juga. Jangan berharap terus di SNM, kalian juga harus mempersiapkan dari sekarang untuk persiapan SBMPTN, persiapan UTBK dan lain sebagainya, karena SNMPTN ini atau strategi itu perlu gitu teman-teman untuk SNMPTN, karena orang itu untuk di SNMPTN itu harus pintar mencari strategi gitu teman-teman. Meskipun nilai rapotnya itu di bawah rata-rata ataupun dalam ambang rata-rata, tapi kalau strateginya matang, pasti kalian peluang masuk atau peluang lolos SNMPTN akan semakin besar. Tetapi juga kalian harus mempersiapkan lagi persiapan UTBK dan persiapan SBMPTN untuk cadangan kalian apabila tidak lolos di SNMPTN 2022 ini. Oke, karena pesan-pesan dari dia udah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalian silahkan lihat saja IG-nya, nanti akan saya sertakan di sini. Kalian jangan lupa follow IG-nya, dan kalian juga dapat bertanya kepada saya dengan IG TT724. Kalian juga dapat follow IG saya. Kita akan berbincang lebih dalam, baik itu melalui IG ataupun melalui chat di YouTube ini. Serta juga kalau misalkan kalian ingin bertanya di IG, jangan lupa untuk adabnya, ucapan dulu assalamualaikum, ucapkan dulu selamat pagi, selamat siang. Terus jangan lupa perkenalan, dan kalian mendapatkan IG-nya ataupun kontaknya itu dari siapa gitu teman-teman. Utamakan adab sebelum berilmu. Oke, kita langsung saja bedah nilai rapotnya. Oke, kita mulai dari semester pertama ya teman-teman. Kita lihat dulu, ini pelajaran bahasa Indonesia itu adalah 89, matematikanya itu adalah 93, bahasa Inggrisnya itu adalah 92, matematika peminatan 92, biologinya 80, fisikanya 87, kimianya 92, dan juga udah sih seperti itu. Mungkin untuk mata pelajaran yang lain dapat kalian lihat di sini ataupun di sini nanti akan saya sertakan untuk screenshot dari rapor tersebut gitu teman-teman, sebagai parameter teman-teman. Dan mungkin teman-teman bagi yang mau tahu juga untuk strategi lolos SNMPTN, saya juga udah mengungkapkannya di video-video sebelumnya, ataupun hal-hal yang dapat membuat kalian gagal di lolos SNMPTN ataupun yang lainnya. Dan juga di bedah nilai rapor juga saya sudah sertakan juga strategi lolos SNMPTN. Masing-masing orang itu kan pasti berbeda, pasti memiliki strategi masing-masing. Saya juga udah sertakan, kalian dapat lihat saja di channel saya ataupun di video-video saya sebelumnya, karena setiap orang kan beda parameter, beda juga strateginya. Nanti kalian dapat filter apa yang saya sampaikan, apa yang orang lain sampaikan, dan mana yang menurut kalian benar, mana yang menurut kalian salah, itu dapat ditentukan oleh diri kalian sendiri. Dan nanti juga kalau kalian lolos, jangan lupa kasih tahu saya gitu teman-teman, kalian lolos di mana, kalian jurusan apa, langsung saja di IG saya, dan jangan lupa juga untuk follow. Oke, kita lanjut ke semester 2-nya itu adalah 88 bahasa Indonesianya, berarti ini turun 1 sama. Untuk sekolah saya itu jarang besar-besar sih nilainya. Paling 8, 9, 8, angka 8 dan 9, jadi enggak semuanya 9 gitu teman-teman. Karena ya beda karakter guru dan lain sebagainya gitu teman-teman. Tapi ya gak apa-apa gitu, karena kita juga kan pasti belajar gitu. Pasti banyak pelajaran yang kita nggak tahu sehingga nilai kita itu kurang maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya matematika 88. Wah, ini turun dari 93 menjadi 88. Tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya itu adalah 87, sama mengalami penurunan. Matematika peminatan 93, ya ini mengalami kenaikan teman-teman. Biologi 88 naik, fisika 83 turun, kimia 95 naik. Dan di sini untuk semester 1 saya lupa, ini rata-ratanya itu adalah 88,625, dan untuk semester 2 yang ini itu adalah 88,8125. Berarti ini mengalami kenaikan ya untuk rata-rata nilai rapor. Oke, kita next ke semester 3 teman-teman. Ini Indonesianya 85, ini mengalami penurunan karena ya jujur gitu, Indonesia itu yang nggak tahu kenapa, kan waktu itu nilai rapor saya juga nggak nyampe 87, paling 86 kalau nggak salah, itu paling besar gitu teman-teman untuk Indonesia. Aduh. Terus juga matematika 94, ini bagus.
Inggris 88, matematika peminatan 98, wow, biologinya itu 97, fisikanya itu adalah 86, ini mengalami kenaikan, dan kimia itu 91 penurunan. Ini jadi lika-liku gitu teman-teman, tetapi kalian dapat lihat rata-rata itu adalah 90,8, dan ini mengalami kenaikan semester 1, semester 2, semester 3 mengalami kenaikan. Kita lihat untuk semester yang keempat teman-teman. Di sini bahasa Indonesianya itu adalah 86. Next, matematika 91 ini turun, Inggrisnya 92 naik. Terus matematika peminatan 98 ini masih tetap dan keren gitu teman-teman untuk matematikanya. Biologinya 97 ini naik, fisikanya 90 ini naik, dan juga kimianya 88 ini turun. Nah, inilah karena guru kimia saya terlalu pintar, makanya nilainya segitu teman-teman. Karena mungkin kapasitas otak kita juga masih ya dibilang masih dalam rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata gitu teman-teman, sehingga nilainya juga kurang maksimal gitu teman-teman. Dan di sini untuk rata-rata semester 4 adalah 91,4, artinya ini naik lagi teman-teman. Ini keren, orangnya keren, dan ini teman saya yang ambis, dan dia itu merupakan juara umum gitu teman-teman. Keren lah. Oke, selanjutnya adalah semester 5. Bahasa Indonesianya itu adalah 86. Matematikanya 92 ini mengalami kenaikan, Inggrisnya 96, terus matematika peminatannya 95, biologinya 90, fisikanya 88, terus kimianya 85, dan di sini kita lihat rata-ratanya 91,73. Dan ini pun mengalami kenaikan lagi teman-teman. Artinya apa? Ini mengalami perubahan dari tiap semesternya, artinya naik gitu teman-teman. Nah, mungkin seperti itulah gambaran untuk masing-masing pelajaran. Dan kita akan kalkulasikan untuk rata-rata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah 86,8, matematikanya 91,6, bahasa Inggrisnya 91, mantannya 95,2, biologinya adalah 90,4, fisika itu adalah 86,8, dan kimia itu adalah 90,2. Nah, di sini kalian dapat lihat rata-ratanya. Nah, mungkin untuk masuk ke ekonomi pembangunan, saya jujur sih, aku juga nggak kurang tahu atau kurang paham ekonomi pembangunannya itu. Yang diprioritaskan itu adalah pelajaran apa, tetapi yang aku tangkap bahwa ini matematika pasti matematika itu menjadi parameter, tetapi untuk nilai tambahnya itu nggak tahu apa gitu teman-teman. Untuk masuk ekonomi pembangunan, nah bagi kalian yang tahu, kalian dapat tulis di kolom komentar sebagai bahan referensi juga bagi yang menonton video ini. Dan juga untuk keseluruhan rapotnya juga kalian dapat lihat nanti, dan dapat juga untuk pause terlebih dahulu untuk menyimak itu, untuk bukan merenungi sih, untuk meresapi gitu nilai rapotnya itu berapa dan apa yang berpengaruhnya untuk masuk di ekonomi pembangunan ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita dapat lihat nilai grafik rapotnya. Nanti akan saya serahkan di sini. Kita lihat. Nah, untuk semester 1 kan 88,62. Next, semester 2 88,81. Ini kan mengalami kenaikan seperti ini. Dan kalian lihat dari semester 3-nya itu ini langsung naik itu stagnan karena dari 88 ke 90 teman-teman. Dan di sini ke 91 ini ya biasa gitu teman-teman. Kalian dapat lihat grafiknya seperti itu teman-teman. Dan jujur ini grafiknya itu naik, berarti bagus lah nilai robotnya, sangat bagus gitu teman-teman, karena ini orangnya keren banget gitu teman-teman bagi saya, dan menjadi inspirasi juga bagi saya dalam pendidikannya gitu teman-teman. Terus dia juga kan banyak prestasinya, sehingga prestasi ini juga mendukung gitu untuk diterimanya SNMPTN 2022. Nah, jadi dia juga bercerita bahwa jujur dia juga nggak nyangka gitu bisa lolos di pilihan kedua, karena pastilah dari kita juga memprioritaskan masuk jurusan itu di pilihan pertama gitu teman-teman. Artinya ya pilihan kedua itu sebagai cadangan gitu. Nah, artinya gimana kalau misalkan kalian pilih jurusan, ingat pilih jurusan itu harus relevan dengan keinginan kalian, karena apa yang kalian kerjakan atau cintai apa yang kalian kerjakan, dan kerjakan apa yang kalian cintai. Nah, dengan seperti itu kalian akan nyaman dalam menempuh pendidikan nantinya, dan akan nyaman dalam mencari prospek kerja nantinya. Nah, maka dari itu untuk pilihan pertama kalian prioritaskan, pilihan kedua juga kalian yang inginkan, tapi mungkin prioritas kedua gitu teman-teman. Jangan sampai kalian pertama yang kalian inginkan, pilihan kedua untuk cari nilai aman saja, sehingga nanti dapat memudahkan atau dapat membuat kalian ya untuk tidak nyaman gitu di jurusan itu dan tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jangan seperti itu, karena masih banyak jalan menuju Roma. Kalau kalian tidak lolos SNMPTN, masih ada jalan SBMPTN, masih ada jalan UTBK, masih ada jalan ujian mandiri dan SIMAK UI dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak gitu teman-teman peluang kalian
untuk masuk ke PTN yang kalian inginkan. Oke, mungkin sekian dululah video yang dapat saya sampaikan. Dan bagi kalian yang mau ingin request lagi nilai rapot, kalian dapat, jangan lupa sertakan di kolom deskripsi. Yang ingin bertanya lebih dalam, kalian juga dapat chat saya di IG @rejuan24. Jangan lupa untuk follow dan follow juga IG teman saya Siti Aisyah. Nanti akan saya sertakan IG-nya di sini. Kalian dapat follow dan kalian dapat tanya-tanya seputar SNMPTN lebih dalam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.